Aplikasi berikut adalah aplikasi Excel akuntansi untuk jual beli barang bekas. Mungkin yang perlu diperhatikan di sini, kenapa ini agak berbeda dengan yang lain. Karena biasanya kalau jual beli barang bekas itu, pada saat barang bekas itu dibeli perlu ada yang namanya perapihan. Atau perlu ada yang namanya, misalnya ada kekurangan aksesoris, ditambahkan aksesoris. Dan ini kebetulan contohnya di sini adalah mobil ya. Jadi misalnya perlu ada perbaikan, perlu bannya diganti, ada servis, ada poles, atau ada perlu cat dulu. Sehingga tambahan-tambahan dari pekerjaan itu menjadi bagian dari harga modal mobil tersebut. Sebagai contoh, misalnya mobil dibeli harga 50 juta, ada pekerjaan penggantian ban dan lain-lain, sehingga totalnya tambahannya itu misal 5 juta, dan menjadi total harga modalnya menjadi dari tadinya 50 tambah 5 juta menjadi 55 juta. Dan harga jualnya otomatis pengurangnya bukan hanya harga beli saja, tapi berdasarkan harga-harga tersebut. Nah, aplikasi ini dibuat untuk mengakomodasi tambahan itu secara mudah. Jadi dibeli, kemudian ada tambahannya. Nah, tambahannya itu yang kemudian menjadi harga modal. Jadi tidak masuk di pengeluaran, tapi langsung masuk ke dalam harga modal. Oke, langsung saja. Yang perlu dilakukan pertama kali kita adalah melakukan setup terlebih dahulu. Di sini kita mengisikan data usaha, di mana data usahanya perlu mengisikan tanggal awal periode. Jadi aplikasi ini bisa dipakai untuk periode 1 tahun. Untuk tahun berikutnya bisa menggunakan file yang sama. Ya mungkin parameter setupnya diganti. Bukan parameter setup diganti, tapi isiannya diganti dengan yang baru. Jadi isian lamanya bisa dihapus. Kemudian diisi nama usahanya. Di sini sudah disiapkan parameter untuk menghitung penyusutan yang bisa diganti kalau memang dirasa secara angka dan masa manfaat kurang pendek atau kurang panjang. Setelah itu bisa masuk ke daftar agen atau toko, karena ini mobil bekas, di mana mungkin ada beberapa tempat untuk menaruh mobilnya. Di sini bisa diisikan tempat utama dan tempat showroom ataupun tempat agen. Jadi ini di sini nanti ada yang namanya mutasi persediaan yang bisa dipakai untuk memindah-mindahkan stok dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian daftar supplier. Ini opsional, supplier adalah tempat kita membeli mobil. Cuma kan mobil biasanya pairingnya satu ke satu, jadi kalau dipasangkan cukup banyak juga, jadi ini opsional ya. Kemudian nomor dokumen ini dipakai sebagai referensi untuk pembayaran ataupun pembuatan faktur. Di sini kan ada faktur penjualan, pembelian kwitansi, dan kemudian ada juga rekap persediaan di sini. Nah, rekap persediaan bukan yang ini maksudnya, tapi di bagian rekap. Oh ini, persediaan. Oh ini pembelian terima stok. Nah, di sini ada tanda terima konsinyasi. Kalau kita menerima konsinyasi, ini tujuannya untuk memastikan bahwa kita sudah melakukan pembayaran kalau memang barang tersebut kita terima dan sudah terjual. Ya. Kemudian setelah nomor dokumen itu ada laporan keuangan. Ini laporan keuangannya sudah fix. Yang bisa diganti kata-katanya adalah bagian yang backgroundnya masih berwarna putih. Bisa diganti isinya, tapi tidak bisa dipindah tempatnya ataupun ditambah, karena masing-masing sudah punya formula sendiri. Seperti contoh ini kas, ya total jumlahnya hanya 5, tidak bisa ditambah menjadi 6, ataupun dipindah tempatnya ini kemudian di bawah, ini sudah fix. Kemudian berikutnya adalah daftar aset. Apabila ada aset yang dibeli,
sebelum tahun berjalan atau sebelum tahun laporan ini dibuat, ini bisa diisikan di sini. Yang harus diisikan adalah tanggal pembeliannya, kemudian harga belinya, dan kategorinya harus dipilih di sini. Ya, nanti aset ini akan dimunculkan dan direkap secara otomatis di laporan aset. Kemudian ada pembayaran di muka. Pembayaran di muka ini mencakup pengeluaran dan pendapatan diterima di muka. Pengeluaran dibayar di muka itu yang paling umum adalah sewa tempat atau kontrak ruko, kontrak kantor, kontrak showroom. Itu biasanya dilakukan periodenya apakah 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun di muka. Demikian untuk pendapatan di muka yang misalnya sudah dibayar, tapi ini karena ini mobilnya mungkin baru harus dirapikan dulu dan mungkin baru kirim sebulan kemudian. Tapi sudah dibayar. Ada dua sebenarnya, kalau tidak ingin dicatatkan sebagai pendapatan di muka atau mau dicatatkan langsung sebagai pendapatan laba rugi, bisa tapi pada saat terjadinya transaksi. Apabila ada pengeluaran atau pendapatan yang dibayar di muka dan itu di tahun sebelumnya, diisikan di sini ya. Di sini ada dua tabel, tabel yang atas untuk yang tahun sebelumnya, tabel yang ini adalah untuk tahun sekarang. Untuk yang tahun sebelumnya, ini diisikan sisanya berapa, kemudian distribusinya selama 1 tahun. Dan jangan lupa dipilih untuk kategori pengeluaran atau pendapatannya. Ini misalnya contoh beban sewa, ada sisa 3 juta, ini distribusi selama 6 bulan, dan sisanya adalah 0. Kemudian ini ada kebetulan dicatat lagi ada pembayaran untuk beban sewa tahun berikutnya, dan ini hanya digunakan untuk 6 bulan, melanjutkan yang awal, dari Juli hingga Desember, sehingga masih ada sisa untuk tahun depan. Ya. Itu untuk pembayaran di muka. Kemudian terakhir adalah setup persediaan. Nah, di sini ada kategori karena di mobil bekas ya, ini saya masukkan saja merek-merek mobilnya. Ini kategori HPP-nya. Ya, ini tergantung kepada setup di laporan keuangan tadi. Di sini ada HPP. Nah, kemudian di sini adalah HPP tambahannya. Jadi ada biaya servis, polis mobil, ganti ban, perbandingan STNK, dan lain-lain. Karena ini akan dipakai sebagai kategori di bagian untuk menjumlahkan terhadap HPP aslinya.